Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran dan keagungan Allah kami yang hari ini telah menghimpunkan kami di rumah Allah yang kudus ini. Dan hari ini kami mau datang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami bukan hanya membaca tetapi kami mengerti, merenungkannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau urapi juga hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan. Engkau pakai semua yang sudah dipersiapkan agar bisa disampaikan dengan baik, dengan sederhana dan dimengerti oleh umat-Mu. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa memulai minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Dan kita akan memulai satu seri khotbah di tahun ini saudara tentang karakter seorang murid. Dan yang bagian pertama kita akan bahas di minggu ini yaitu sama seperti Dia yang kudus. Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari dalam terjemahan baru yang kedua. Dan di ayat 14 sampai 16 nanti kita baca bersama-sama, kita bisa melihat di layar ya, ayat 14 sampai 16. Mari kita buka Alkitab kita saudara-saudara, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, ada satu orang misionaris yang baru akan diutus ke sebuah ladang pelayanan. Lalu sebelum dia masuk ke ladang pelayanan, dia tanya ke senior. Dia bilang, "Pak, tolong beritahukan kepada saya tips-tips apa yang harus saya kerjakan ketika saya masuk ke ladang yang baru di kota yang baru nanti." Lalu saudara-saudara, misionaris senior itu berkata, "Pergilah nak, hati-hati, kamu harus pandai-pandai bergaul di negeri orang." Lalu dia berkata, "Bagaimana caranya Pak?" Lalu dia
senior ini berkata, ya kalau kamu bertemu dengan tukang tahu, ngomong soal tahu. Kalau kamu bertemu dengan tukang lontong, ngomong juga soal lontong. Kalau kamu ketemu dengan tukang sayur, ngomong juga soal sayur. Lalu kemudian si misionaris muda ini berkata, kalau ketemu ketiganya gimana Pak? Ya sudah, kamu omongin soal gado-gado saja. Jadi kan bisa dicampur-campur itu. Saudara, poin saya begini saudara, ketika seseorang datang ke sebuah ladang baru, ke tempat yang baru, ke kota yang baru, kita akan selalu menasehatkan untuk jaga pergaulan, beradaptasi dengan baik ketika ke tempat yang baru. Nah saudara-saudara, kalau saudara, bapak ibu, saudara punya anak, kalau anak keluar kota, biasanya kasih nasihat apa? Apa? Jaga diri, jaga apa lagi? Jaga pergaulan, jaga nama baik keluarga kita, gitu ya saudara. Kita biasanya akan berkata, hati-hati di tempat orang, pintar-pintar bergaul, jangan sembarangan. Kalau dia keluar kota belajar yang benar. Kalau kerja yang benar. Jangan bikin malu orang tuamu. Nah saudara, biasanya kalau kita ke tempat perantauan, kita akan selalu mencoba untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Karena kita tahu ini bukan tempat kita, ini tempat yang punya budaya sendiri dan kita harus benar-benar memperhatikan diri kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, surat Petrus ini saudara, ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, sekarang di sekitar Turki. Petrus mengingatkan bahwa mereka itu cuman pendatang atau perantau. Jadi istilahnya mereka ini cuman pendatang atau perantau saudara-saudara. Kalau kita maknai lebih luas, berarti orang-orang Kristen ini disebut sebagai pendatang atau perantau. Nasihat Petrus adalah jaga diri baik-baik. Jangan bikin malu. Jaga sikap dan sebagainya karena kita adalah perantau. Saudara-saudara, kenapa disebut sebagai pendatang atau perantau? Karena orang-orang Kristen itu ketika sudah ditebus oleh Kristus, identitasnya berubah. Mereka bukan lagi seperti orang-orang di dunia ini, saudara. Mereka adalah orang-orang milik kepunyaan Allah. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, kita ini di dunia ini, di bumi ini adalah perantau, pendatang di bumi ini. Aslinya kita dari mana? Dari sorga harusnya saudara. Identitas kita sorgawi, tinggalnya di bumi. Sehingga kenapa? Ini penting sekali. Kalau identitas kita sorgawi, hidup di bumi, satu kata, jangan bikin malu Bapa di sorga. Jangan bikin malu orang-orang Kristen lainnya yang hidupnya kudus. Nah itu saudara-saudara, kita ini orang kudus, sudah ditebus. Makanya kita hidup kudus karena identitas kita adalah warga kerajaan sorga. Kita ini orang-orang kudus. Saudara, ayat 15 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Sekarang saudara-saudara, di 1 Petrus itu, jemaat itu sedang bergumul mengalami penderitaan hebat akibat iman mereka. Tetapi malah nasihat Petrus adalah hidup kudus. Ketika orang menderita, mengalami masalah, jangan sampai dia tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan hal yang rohani, saudara. Sebaliknya harus mencari kehendak Allah, mencari hadirat Allah, mendekat kepada Allah yang kudus itu. Sederhananya saudara, Petrus ingatkan mereka tentang identitas mereka sebagai orang kudus. Bapak Ibu saudara, pertanyaan saya, Bapak Ibu sadar gak kalau Bapak Ibu kita semua ini orang-orang kudus? Sadar gak saudara? Coba lihat kiri kanan kita itu orang kudus. Coba lihat. Selamat pagi orang-orang kudus. Coba saudara. Dijawab. Nah, saudara-saudara, suami kalau ada di
sebelah kita, itu suamimu kudus, suami yang kudus itu. Istrimu istri yang kudus, serius. Kenapa? Karena identitasnya sorgawi, dari sorga. Karena sudah ditebus oleh Allah, maka ini bukan orang sembarangan, ini orang kudus. Saudara, mari kita melihat sama seperti Dia yang kudus. Ini sebenarnya sesuatu yang kok bisa Tuhan, orang seperti saya bisa disebut sebagai orang kudus. Mustahil sebenarnya, saudara. Sama seperti Dia yang kudus. Seorang teolog berkata Allah yang kudus itu seperti ini. Allah itu sama sekali berbeda dan lebih agung daripada segala makhluk ciptaannya. Dan Ia juga terpisah dari semua dosa dan kejahatan moral. Allah itu kudus, benar-benar berbeda dari makhluk ciptaannya. Satu lagi saya kutip dari seorang Rudolf Otto. Ketika dia meriset tentang kekudusan Allah. Dia menggunakan bahasa seperti ini, saudara. Kekudusan Allah itu mysterium tremendum et fascinans. Saudara, saya sengaja menggunakan bahasa Latin ini supaya saya kelihatan kayak orang-orang pintar, saudara-saudara ya. Tapi saudara, artinya apa? Mysterium tremendum et fascinans. Dia mengatakan Allah yang kudus itu menggentarkan sekaligus kita membuat kita terpesona. Allah yang kudus itu begitu menakjubkan, tapi ketika kita datang kita ada kegentaran hati kita di sana. Tetapi kita terpesona dibuat olehnya. Sudah beda halnya saudara ketika kita bertemu dengan setan. Kalau setan mungkin kita membuat kita takut, tapi tidak membuat kita terpesona. Atau ada yang terpesona dengan setan di sini, saudara? Kalau ada yang terpesona sih ini dipertanyakan, ini anak siapa ya, saudara ya? Tapi seharusnya waktu kita bertemu dengan Allah yang kudus itu menggetarkan kita, tetapi di sisi lain ini membuat kita terpesona karena ada keindahan, ada kekuatan, ada berkat, ada penebusan, ada keselamatan di dalamnya. Indah sekali Allah itu, saudara-saudara. Kekudusan Allah itu gambarannya seperti ini. Kekudusan Allah seperti matahari yang menghidupkan tetapi saat didekati amat mematikan. Matahari itu saudara begitu dahsyat energinya menghidupkan bumi dan dunia di sekitar tata surya ini. Saudara-saudara, ada kehidupan karena ada matahari itu. Tetapi tidak ada kan orang datang ajak kita, yuk tur ke matahari yuk. Jalan-jalan di sana. Kecuali yang toko-toko baju, saudara. Tapi ini matahari beneran. Kalau diajak ke bulan waktu masih masuk akal. Tapi diajaknya ke matahari, saudara-saudara. Belum nyampe udah gosong, saudara-saudara. Karena begitu kuatnya, begitu dahsyatnya energi dari matahari itu. Maka itulah saudara kekudusan Allah. Ada paradoks di sana. Di saat yang sama itu sesuatu yang menghidupkan, indah. Tetapi kalau kita mendekat, orang-orang berdosa seperti kita yang sudah tercemar ini mendekati kekudusan Allah akan membinasakan kita. Saudara-saudara, kekudusan Allah kalau dalam perjanjian lama kita akan selalu melihat orang yang cemar, orang yang berdosa ketika menghadap Allah yang kudus, kalau sembarangan itu akan mati. Begitu kekudusan Allah itu luar biasa sekali, saudara. Maka bagaimana waktu itu di dalam perjanjian lama, saudara, pembangunan kemah suci, bait suci, itu selalu dipisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak sembarangan orang masuk ke dalam ruang maha kudus karena di situ Allah berjumpa dengan umatnya. Dan ketika orang datang ke sana, saudara-saudara, imam besar akan mempersembahkan korban bakaran. Dan tidak boleh orang sembarangan. Kalau ada orang sembarangan, bahkan imam pun, hamba Tuhan, sembarangan datang ke tempat yang kudus itu, maka dia mati, saudara. Karena kekudusan Allah itu begitu dahsyat, saudara-saudara. Indah luar biasa tapi menggentarkan kita. Mysterium tremendum et fascinans tadi. Satu sisi menggentarkan, tapi satu sisi membuat kita terpesona. Lalu dikatakan di sini, saudara, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Bagaimana mungkin? Allah yang kudus yang tidak bisa dibayangkan kekudusannya itu, saudara. Lalu saya dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus. Pertanyaannya, mungkinkah sifat Allah dari
yang kudus ada dalam diri manusia yang berdosa. Saudara, kalau kita bicara tentang doktrin Allah, biasanya di katekisasi ada pelajaran ini. Sifat Allah itu dibagi dua, saudara. Ada yang incommunicable dan communicable. Ada sifat Allah yang diteruskan kepada manusia dan ada yang tidak bisa diteruskan kepada manusia. Contohnya, saudara, apa yang sifat Allah yang tidak bisa diteruskan kepada manusia? Allah yang maha hadir misalnya. Kita kan gak bisa maha hadir, atau ada yang maha hadir di sini, hadir di mana-mana, di gereja ini hadir, gereja sana hadir. Tidak bisa, saudara-saudara. Atau maha tahu. Nah, ada sebagian orang-orang yang memang keponya luar biasa, saudara. Tapi itu bukan maha tahu, saudara ya. Itu cuman kepengen tahu saja. Itu sifat Allah yang tidak bisa ada dalam diri kita. Tapi ada sifat Allah yang communicable tadi. Bisa diteruskan kepada manusia. Apa itu? Contohnya adalah kasih dan kekudusan. Sifat Allah yang kudus itu adalah salah satu sifat Allah yang communicable, yang diteruskan kepada manusia sehingga kita ini bisa kudus. Kita bisa menerima kekudusan itu, saudara. Kita punya sifat kekudusan itu. Nah, saudara-saudara, kita yang berdosa telah dikuduskan dengan darah yang mahal, darah Yesus. Kita baca ayat 18 sampai 19, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, saudara-saudara. Jadi saudara, yang membuat kita kudus, melayakkan kita sebagai orang yang kudus, punya sifat kekudusan itu, karena saudara-saudara, Yesus sudah mati buat kita. Dia telah menjadi korban tadi, sehingga kita bisa datang kepada Allah tanpa harus lagi takut menghadap Allah yang kudus itu. Karena Allah melihat Yesus di dalam diri kita. Sehingga kita dilayakkan. Darah mahal, sudah, darahnya mahal luar biasa. Allah datang ke dalam dunia, Yesus mati menggantikan setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seandainya nih saya kayak Petrus gitu ngirim surat ke jemaat. Kalau seandainya saya di satu tempat, saudara-saudara di sini saya kirim surat, saya cuma kasih 3 ayat ini ya. Nasihat begini. Nasihat untuk orang kudus di GKPKR Telugong. Ayat 1, saudara. Ingat, kita cuma perantau di bumi ini. Jangan lupa identitas kita dari sorga, orang-orang kudus. Ayat kedua, Allah itu Bapa kita. Sebagai anak jangan bikin malu Bapa. Yang ketiga, saudara, kita ini orang kudus. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah Yesus lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, kekudusan itu ada dalam diri kita. Sehingga saudara-saudara, kita ini jangan lupa identitas diri kita. Kita sebagai orang-orang kudus. Kalau ada orang Kristen, hidupnya sembarangan, ngomongnya asal-asalan, gak difilter lagi. Itu cuman dia sedang lupa identitasnya, identitas surgawi. Nah saudara, apa wujud kekudusan dalam hidup kita, saudara? Ada 2 wujud karakter kekudusan itu. Ya, ketika kita bicara tentang kekudusan itu, maka 2 hal. Yang pertama, saudara, wujud karakter kekudusan yaitu berbeda dengan dunia. Ya, kata kudus atau hagios itu, saudara, selain katanya benar, suci, istilah arti literalnya adalah berbeda. Tidak seperti yang lain. Dikhususkan, dipisahkan. Nah makanya saudara, kalau kita di dalam perjanjian lama, hari Sabat itu kan hari yang kudus. Ada 7 hari, lalu ada hari Sabat. Itu hari yang dikhususkan untuk Allah. Lalu saudara, bangsa Israel juga bangsa yang kudus. Kan sama nih, semua bangsa kan berdosa. Lalu kemudian atas kasih dan cinta Tuhan dia pilih bangsa Israel jadi bangsa yang kudus, dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Misalnya nih, roti dan anggur perjamuan
di dalam perjamuan kudus. Kita nggak tahu siapa yang bikin anggur. Kita nggak tahu roti ini siapa yang buat. Entah bagaimana caranya. Tapi ketika sudah sampai saudara-saudara dalam perjamuan kudus, roti ini kemudian dikhususkan untuk pelayanan perjamuan kudus. Baptisan kudus. Itu baptisan yang bukan sembarangan. Tidak dilakukan oleh orang sembarangan. Karena sesuatu yang kudus. Berbeda dari yang lain. Sehingga orang kalau dibaptis, artinya dia dikasih tanda bahwa orang ini dikhususkan untuk Allah. Nanti hidupnya untuk memuliakan Allah. Sehingga saudara-saudara, karakter kekudusan itu pertama-tama membuat kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Berbeda dalam hal apa? Ketika kita bekerja, saudara. Ketika dunia ini, orang-orang lain bekerja asal-asalan, yang penting dapat gaji dan sebagainya begitu. Tapi kita bekerja, kerja totalitas karena ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika orang bekerja dengan cara-cara kotor, bisnis, dengan menipu. Tapi kita melakukan berupaya menjaga integritas kekudusan kita. Karena kita tahu kita orang kudus melakukan pekerjaan yang kudus. Ketika dunia ini mempopulerkan gak apa-apa, berzina itu biasa, berselingkuh itu biasa. Tapi kita menjaga kekudusan kita, kita berbeda. Kita akan setia kepada pasangan kita. Ketika anak-anak diperhadapkan pada relasi seks bebas yang dianggap biasa. Pornografi dianggap biasa. Tapi kita menjaga kekudusan hidup kita karena saya ini orang kudus. Saya tidak mau sama dengan tren dunia ini. Hari Sabat juga sama, saudara. Ketika dunia ini mencari kesenangan di hari Sabat, kita khususkan hari Sabat. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu sesuatu yang kudus. Ketika anak-anak belajar, saudara, ketika dunia mengajarkan gak apa-apa nyontek, gak apa-apa curang. Tapi saya orang kudus, saya harus belajar dengan jujur. Berbeda caranya, berbeda total, saudara. Saat dunia mengatakan uang segala-galanya. Tapi kita berkata aku berbeda. Tuhan adalah segala-galanya. Nilai fokus hidup saya menjadi berbeda. Saudara-saudara, dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus. Tidak ada bagian yang tidak disentuh oleh kekudusan Allah itu. Saudara, satu terjemahan mengatakan malah di dalam percakapanmu. Wah, ya sebenarnya arti yang lebih pas adalah seluruh aspek hidupmu. Engkau harus hidup kudus. Tetapi saudara, kalau misalnya kita bicara tentang cara ngomong. Bagaimana orang-orang kudus kalau bicara itu? Kita semua kan percaya kita ini orang-orang kudus, saudara. Nah, kalau orang kudus ngomong itu gimana harusnya? Apakah yang keluar dari mulut orang kudus makian, hujatan, kebencian, amarah? Atau apa yang keluar dari mulut orang kudus? Seharusnya yang keluar adalah berkat, pengampunan, kasih. Bukan kutukan, bukan makian. Orang kudus kalau bercanda gimana, saudara-saudara? Orang kudus kalau bercanda juga candanya harusnya candaan kudus. Candaan kudus bukan candaan yang meremehkan, merendahkan, atau membuli, saudara-saudara. Kita jadi sadar bahwa ketika saya melakukan apa saja, saya harus ingat identitas saya surgawi. Ini benar-benar yang Tuhan mau atau bukan, saudara-saudara. Maka seperti yang saya bilang tadi, saudara, kita kan suka berdoa, ya. Kalau setelah doa syafaat kita doa apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pernah merenungkan kata-kata itu, Bapa kami yang di sorga. Tadi di awal pujian kita juga menyebut Allah kita sebagai Bapa. Terus sekarang coba pikirkan, Bapa lihat kita. Terus Bapa bilang gini, kau panggil aku Bapa. Tingkah lakumu enggak kayak anak saya. Bikin malu Bapa saja. Bikin sedih hati Bapa. Nah, saudara-saudara, ada satu orang penulis berkata seperti ini.
akan sangat tidak meyakinkan untuk mengatakan bahwa Anda adalah anak Tuhan jika Anda tidak memiliki kesamaan apapun dengan Bapa Anda. Agak aneh saudara-saudara kalau kita mengatakan Allah itu Bapa kita, tetapi sifat-sifat Bapa itu tidak ada dalam diri kita. Bapa itu kudus tapi kita tidak hidup dalam kekudusan kita. Maka seharusnya waktu kita mengatakan Engkau Bapakku, Allah itu Bapakku, seharusnya kita juga sadar betul bahwa seharusnya hidupku, karakterku, sifat-sifat Bapa itu ada dalam diriku. Saudara, yang pertama tadi kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang kedua saudara, wujud karakter kekudusan adalah berdampak di dalam dunia. Kita bukan dari dunia, tapi kita diutus ke dalam dunia. Kekudusan itu sudah tidak membuat kita menjadi orang yang aneh, saudara. Aduh, karena dibilang ngomongnya nanti takut gak kudus, udah deh diem-diem aja. Gak usah ngomong begitu, kita bertapa di hutan. Sudah bukan seperti itu orang kudus, saudara. Orang kudus itu adalah orang yang tahu identitasnya dari sorga, tapi hidupnya membumi di bumi ini. Siapa orang paling kudus yang pernah diceritakan di dalam Alkitab, saudara? Siapa? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus itu yang paling kudus. Nah sekarang saudara, yang paling kudus itu datang ke dalam dunia, emang Tuhan Yesus jadi orang aneh begitu? Bukan saudara, tapi dia sungguh-sungguh berdampak di tengah dunia ini. Di mana ada Yesus, di situ ada transformasi, di sana ada kebaikan. Waktu Yesus menyentuh orang yang sakit, dia tidak menjadi tidak kudus, tapi dia memberikan kesembuhan. Waktu dia bertemu dengan seorang wanita yang berzinah, dia memberitakan pengampunan. Waktu dia bertemu dengan ahli Taurat yang keras kepala, dia menegur, menyatakan kebenaran. Di mana ada Yesus, di situ ada dampak yang baik. Dia pribadi yang kudus dari sorga, tapi dia sangat ramah, kan dia sangat membumi, saudara-saudara. Di mana ada Yesus, ada kasih dan cinta yang dia tunjukkan di sana. Kehadiran Yesus selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada waktu itu. Nah sederhananya begini, kehadiran kita, ya, kira-kira kehadiran kita di rumah itu kehadiran yang ditunggu-tunggu atau tidak, saudara? Kalau suami keluar, kira-kira suami ditunggu-tunggu balik ke rumah gak? Atau anak-anak bilang gini, aduh mending gak usah deh, papa udah di luar aja, daripada di rumah berantem terus nanti sama mama begitu. Mama waktu keluar kira-kira dia pribadi yang ditunggu-tunggu gak di rumah? Anak-anak menantikan kedatangannya karena kehadiran mama membawa cinta, kasih, kedamaian di rumah. Di tempat kerja saudara, kalau kita bilang izin saya sakit, kira-kira teman-teman kerja yang lain pada yes, akhirnya orang ini kalau boleh sakit agak lamaan dikit. Atau mereka akan menantikan, aduh sedih sekali ya, kamu baru sehari aja gak datang. Sedih saya, gak ada orang yang seramah kamu, sebaik kamu. Kira-kira sudah dalam satu kelompok, ketika kita datang, orang-orang lain berkata, hei ayo sini ngumpul bareng yuk. Atau mereka akan berkata, aduh orang itu datang lagi. Udah, bubar. Saudara, apakah kehadiran kita ditunggu-tunggu? Nah seharusnya kalau kita ini orang-orang kudus, itu ditunggu-tunggu kehadirannya di bumi ini. Kalau saudara, kita semua sadar kita ini orang-orang kudus, kehadiran kita ditunggu waktu kita di tempat kerja. Ditunggu beneran. Karena ketika kita datang, kita sedang menghadirkan kekudusan Allah itu. Waktu kita kuliah, teman-teman yang lain kan merasakan kehadiran Allah karena kita orang kudus. Cara kita ngomong, cara kita bercanda, cara kita memperlakukan orang lain benar-benar mewujudkan kekudusan. Nah saudara, apa wujud kekudusan ya yang berdampak bagi dunia ini? Ada di ayat 22 saudara. Wujud kekudusan adalah kasih. Kita baca ayat 22, 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Wujud kekudusan adalah kasih. Saudara, kalau tidak lupa identitasnya sebagai orang kudus yang sudah dipisahkan dari dunia ini, maka waktu ada istilah pernikahan kudus. Artinya pernikahan yang kudus itu pernikahan ini dikhususkan untuk memuliakan Allah. Sehingga bukan sebuah kesulitan bagi suami akan mencintai, mengasihi istrinya. Karena dia tahu, saya ini orang kudus, dikhususkan oleh Allah mengasihi istri saya. Istri juga sama. Karena dia sadar aku ini orang kudus, dikhususkan oleh Allah, maka aku harus mengasihi, menghormati suamiku. Karena dia juga orang kudus. Anak-anak yang kudus juga sama, saudara-saudara. Dia akan tahu, sadar betul bahwa dirinya adalah anak-anak yang dikhususkan untuk memuliakan Allah. Dia tidak sembarangan, dia tidak hidup sesuka-sukanya. Dia hormati, dia sayang, dia taat kepada orang tuanya. Maka buat anak-anak muda, saudara, ada satu kriteria ketika kawan-kawan ini, ada beberapa yang masih muda, cari pacar. Kriterianya adalah cari orang-orang kudus. Cari orang yang dipisahkan untuk memuliakan Allah. Cari orang-orang yang juga sungguh-sungguh mengasihi Allah. Cari orang yang mencintai Allah. Kenapa? Karena saya mau keluarga saya kelak nanti adalah keluarga yang kudus, dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan untuk memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Dan kita adalah orang-orang kudus itu. Maka wujudnya, saudara, kalau kita ini kudus, sadar kalau kita orang kudus, sepulang dari tempat ini, saudara, suami akan lebih mencintai istrinya. Amin, ibu-ibu. Amin ya. Kecil suaranya, saudara ya. Tidak mau kayaknya ya. Istri juga akan pulang dengan mengasihi dengan sungguh-sungguh istrinya. Memberi waktunya, mendoakan istrinya, mengasihi anak-anaknya. Karena dia tahu, dia ini suami yang kudus. Saya balik ke rumah, saya ingin menyatakan kekudusan Allah. Anak-anak balik ke rumah nanti, hiduplah sebagai anak-anak yang kudus. Yang taat kepada orang tua. Hal-hal yang baik, yang memang benar, jangan terus-menerus memberontak, saudara-saudara. Karena kita orang kudus, kita harusnya taat dan hormat kepada orang tua kita. Ketika kita pulang ke tempat kerja kita, bos akan lebih sayang mengasihi karyawannya. Karyawan juga sama, akan mengasihi dan tidak mencibir bosnya terus-menerus. Tapi dia akan mengasihi bosnya. Sudah, kekudusan itu termanifestasi melalui kasih kita. Kasih kita yang memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kasih kita memberikan waktu untuk orang-orang yang membutuhkan waktu kita. Kasih itu memberikan uang kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka saudara-saudara, terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Wujud karakter kekudusan dalam hidup anak-anak Tuhan ialah hidupnya berbeda dengan dunia, tidak melakukan dosa, dan hidupnya berdampak di dalam dunia, menyatakan kasih. Kiranya kita, saudara, kembali dari tempat ini tidak lupa identitas kita, orang-orang kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak, saudara-saudara, kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita hayati kira-kira apa pesan Tuhan buat setiap kita. Ya Tuhan, kami bersyukur mendengarkan sabda-Mu. Engkau Allah yang kudus, menggentarkan ketika berhadapan dengan kekudusan-Mu.
tapi membuat kami terpesona karena ada keindahan, ada berkat, ada cinta kasih di dalamnya. Dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kami telah dikuduskan dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Biar kami tidak lupa dengan identitas sorgawi sebagai orang-orang kudus. Kami hidup berbeda dengan dunia ini. Kami tidak melakukan dosa. Kami hidup berdampak di dunia ini, menyatakan kasih, cinta yang tulus, ikhlas. Sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Biarlah hati kami terus gentar dengan kekudusan Allah dan terpesona dengan indah akan cinta dan kekudusan dari Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.